Karena kita nggak tahu ya, kita nggak bisa memahami penyebabnya, alasan dia kenapa menjadi seperti itu, atau alasan dia berbicara seperti itu, alasan dia bertindak seperti itu. Kita tidak mau pahami ya. Dan ini memang ciri khasnya Taurus guys. Paling nggak bisa dibilang salah, paling nggak bisa dibilang salah. Aku ini terlahir sebagai yang benar, begitu. Begitulah modal-modalnya Taurus ya. Halo Taurus, apa kabar saudara sekepala banteng? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin amin amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan 3 kartu dari bawah untuk Taurus kolektif ya guys. Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars untuk bulan November 2023. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan 3 kartu dari bawah, Ray? Karena memang setelah deck tarot di shuffle, maka kartu paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan rahasia ya guys. Yang paling penuh dengan misteri, cie. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu Taurus, supaya kita bisa intip sedikit guys, apa sih yang dirahasiakan atau yang menjadi misteri bagimu di bulan November ini, oke? Karena tidak ada yang bisa menjadi rahasia selamanya, tidak ada misteri yang akan terkubur selamanya. Pasti akan naik ke permukaan di waktu yang tepat ya. Rahasia dan misteri itu akan naik ke permukaan di November ini Taurus. Jadi nanti pesan yang akan kalian dengarkan ini adalah sebagai referensi atau sebagai petunjuk guys, nasihat dalam menghadapi situasi ketika rahasia atau misteri tersebut terbongkar. Jeng. Aku bicara dengan banyak taurian sekaligus ya, jadi nggak semua taurian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Nggak usah terlalu dipikirin guys, itu hal yang biasa, oke? Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Bisa tentang karir, keuangan, romance, atau persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang pasti jangan dipaksain ya guys. Oke, jangan dipaksain, yang dipaksain itu sakit guys, menyakitkan. Oke. Ini masuk dalam kategori mini video ya, durasinya singkat-singkat saja. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin Taurus, oke? I promise you guys, I promise. Aduh, si Tayo ini udah kotor lagi. Oke, nggak apa-apa lah, biar dia kotor. Dia kotor masih bisa dicuci. Asal jangan hatimu yang kotor Taurus. Kita langsung lihat aja ya. Oracle dulu pertama sebagai pilotnya. Halo. Akal pandai Almighty, kata akal pandai Archangel, akal pandai Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Taurian kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Hidden energy for November 2023. Thank you very much Taurian. Oke. Apa katanya? Understanding. 13 guys, 13. That's my lucky number. Ada angka 13 datang, master number 4 berarti ya guys. Lagi-lagi my master number. Oke, understanding ini adalah pemahaman, pengertian begitu ya guys. Kayak bisa melihat dari sudut pandang dari sudut pandang selain sudut pandang kamu. Begitulah sebenarnya kita memahami guys. Kalau seandainya ada yang tidak bisa kita pahami, itu biasanya karena kita tidak melihat dari sudut pandang situasi yang tidak kita pahami tersebut. Oke, kalau misalnya kita ngomong sama orang, kita nggak bisa paham kenapa sih lu bisa berpikir seperti itu, kok bisanya sih lu jadi orang kayak gini. Karena kita nggak tahu ya, kita nggak bisa memahami penyebabnya, alasan dia kenapa menjadi seperti itu, atau alasan dia berbicara seperti itu, alasan dia bertindak seperti itu. Kita tidak mau pahami ya. Dan ini memang ciri khasnya Taurus guys. Paling nggak bisa dibilang salah, Aku ini terlahir sebagai yang benar, begitu. Begitulah modal-modalnya Taurus ya. Makanya katanya understanding ini penting sekali. Kalian lihat mata ini guys, terlihat lembut sekali. Ya, ini matanya Lord Ganesha, dia tuh gajah guys, gajah lucu-lucu begitu. Tapi aslinya ini dewa yang sangat dikagumi atau disucikan ya. Hindu atau Buddha kalau nggak salah. Kalau nggak salah mah benar, oke. Dan lihat mata ini, mata yang kalem, cool, tenang gitu. Beda banget dengan mata banteng Taurus, beda banget guys. Mata banteng nggak gini guys, mata banteng itu merah. Pede. Gue hampir nyebut lagi. Ada yang matanya merah ya, jangan dimerah-merahin matanya. Jadi ini mata yang lembut ini kayak lagi mendengar begitu, kayak mencoba untuk memahami. Seperti itulah yang perlu kalian lakukan guys, katanya di bulan November ini.
Ada hal yang tidak bisa kalian pahami, jangan coba-coba untuk kayak ya udahlah bodo amat gitu, enggak, tapi cobalah untuk memahami ya. Walaupun mungkin tidak ada gunanya untuk kamu Taurus, tapi kalau kamu mencoba untuk memahami pasti akan jadi ada gunanya guys. Pasti akan jadi ada gunanya, oke? Mari kita lihat kartu besarnya seperti apa. Halo. Ekolopon di Almighty God. Itu yang gonggong Taurus loh guys. Namanya Goofy. Marah dia waktu aku bilang begini. Apaan pemahaman apa? Itu nakal guys, habis bunga-bungaku dihajar semua. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, Hidden Energy for November 2023. Thank you very much. Ya, Taurusnya masih marah terus guys. Kayaknya bakalan marah ini Taurus yang aku reading. Oke. Sesuai dengan janjiku, 3 kartu dari bawah. Hanya 3 saja dari bawah. Dan apapun kartu terbuka itu yang akan aku bacakan ke kamu ya guys. Tuh, Taurusnya makin galak guys. Taurusnya makin galak. Ada kartu The Tower, kemudian The Six of Cups, kemudian ada The Queen of Swords. Ya, kamu itu kayak mau dikasih kesempatan untuk mengulang kembali peristiwa di masa lalu yang menyenangkan guys. Aku harus bilang The Six of Cups itu sebenarnya intinya menyenangkan. The Six of Cups itu bukan kartu jelek ya guys, bukan kartu penuh dengan kemarahan, nangis-nangis, sedih-sedih, enggak. Orang-orang yang masuk ke dalam The Six of Cups yang biasanya not ready yet, sehingga ketika misalnya ada peristiwa yang terulang kembali atau pertemuan kembali, keadaannya jadi kacau balau. Bukan pertemuannya yang kacau balau, tapi orang-orangnya yang masih kacau balau. Itu makanya orang sering menganggap The Six of Cups itu ngeri kalau ada Six of Cups gitu. Six of Cups ini biasanya orang mantan berbalikan begitu ya. Kalau dalam hal romance begitu. Kalau dalam karir misalnya peristiwa lama terulang kembali 3 tahun yang lalu, ada kejadian di pekerjaan kamu dan itu akan terulang kembali. Itu sebenarnya peristiwanya bagus begitu. Tapi let's say misalnya yang lama itu mau terulang kembali di masa sekarang tapi kamu masih belum ready, itu akan jadi bencana misalnya ya. Oke. Atau dalam hal bisnis, ada partnership yang akan terulang kembali di bulan November ini karena ada Six of Cups ya. Harusnya partnership atau kemitraan ini bagus gitu, tapi belum tentu dua pihak yang bertemu kembali itu akan dalam keadaan ready untuk berurusan lagi, sehingga kesannya The Six of Cups ini jelek, padahal sebenarnya enggak ya. Kesempatan ini guys untuk membuat atau mengulang kembali peristiwa lalu menjadi lebih baik, atau mengulang kembali peristiwa lalu yang baik, membuat yang baik terulang kembali, atau yang baik terulang tapi lebih baik lagi. Oke, tapi tidak ada jaminan bahwa siapapun yang terlibat dalam ulang-ulangan ini akan ready untuk The Six of Cups. Oke, karena kulit ada The Queen of Swords di near future-nya, kamu Taurus kayaknya akan menolak katanya ya. The Queen of Swords ini emotionally unavailable guys. Artinya menurut kamu gak ada gunanya, gak ada pentingnya ya. Ngapain sih ya, kenapa? Karena hati itu tidak ada. Oke, jadi kalau dalam hal romance ini guys, mungkin mantan kamu akan minta balikan, tapi kamu tolak. Kenapa? Karena rasanya itu nggak ada lagi, Ray. Oke, kalau dalam hal karir misalnya ada kesempatan yang mau terulang, kamu tolak. Kenapa? Aku dan nggak suka. Aku nggak suka ditawarkan pindah-pindah divisi lagi. Aku nggak suka dapat project yang kayak gitu lagi. Oke. Kalau dalam hal partnership tadi, ada partner bisnismu yang pernah berurusan dengan kamu mau datang lagi di November ini. Males gua sama lu, karena gua ingat lu dulu curang. Lu dulu banyak bohongnya, banyak tipu muslihatnya. Males gua ngulang apapun bersama dengan lu. That's the Queen of Swords. Tapi guys, yang datang ini butuh pemahaman darimu. Yes, that's right Taurus. Gak ada gunanya buat kamu. That's right. Kalau nggak, kamu nggak akan The Queen of Swords. Tipikal kamu guys, selagi masih menguntungkan untukmu, kamu akan mempertimbangkan. Tapi ini no emotion at all. Kamu nggak tahu kenapa kamu harus mengulang kembali peristiwa masa lalu bersama dia, atau mengulang kembali situasi dari masa lalu di bulan November ini, karena memang tidak ada rasanya. Menurutmu tidak kamu perlukan, tidak kamu butuhkan. For what? Ngapain buang-buang waktu, ngapain repot-repot. Nah, disitulah masuk kartu understanding ini Taurus. Ya, lihat mata gajah Lord Ganesha ini. Perhatikan mata gajah ini, perhatikan mata gajah ini. Hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kamu di bawah pengaruhku.
Oke, tapi yang jelas mata gajah ini kayak mendengarkan, kayak ngasih kesempatan untuk seseorang atau sekelompok orang menjelaskan, atau kalaupun yang datang adalah kesempatan, artinya kamu kasih waktu untuk menelaah kesempatan itu sebenarnya seperti apa. Karena Taurus bukan hanya tentang kamu di dunia ini. Kamu kan tipikalnya kalau nggak ada untungnya buat gue buat apa gitu. Kadang-kadang kamu pun harus mau mengalah untuk keuntungan orang lain. Ya, yang namanya juga hidup guys. One day nanti kamu berada di situasi seperti ini, bisa jadi kamu butuh orang lain mengalah untukmu. Bayangkan kalau seandainya dia tidak mau mengalah. Kamu kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang guys, kadang-kadang kidding-kidding ya, di masa depan bisa jadi kamu akan berharap ada orang yang memahami kamu. Tapi bagaimana ceritanya Taurus, di saat kamu membutuhkan dia memahami kamu tapi dia tidak mau memahamimu. Hidup ini kan kayak eh, apa itu istilahnya ya guys, subsidi silang ya. Hari ini kita oke banget, besok bisa jadi kita nggak oke banget ya nggak sih Taurus. Hari ini kita ngerasa lagi di top, besoknya itu kita belum tentu lagi di puncak lagi kayak di top tadi yang aku bilang. Oke, kenapa ada peristiwa seperti ini yang terjadi? Tentunya karena ada reaksi yang akan terjadi ke depannya. Karena aku selalu percaya guys, if something happens today, pasti ke depannya akan ada yang mau terjadi berkaitan dengan itu. Jadi ketika kamu diminta untuk memahami sesuatu hari ini, padahal sebenarnya kamu punya pilihan untuk tidak memahami atau tidak perlu memahami, karena one day Taurus, gak lama dari sini, readingan aku selalu 6 bulan maksimalnya, kamu akan butuh seseorang yang bisa memahamimu. Disitulah nanti kesempatan untuk subsidi silang tersebut terjadi. Ya, artinya kamu akan ada yang pahami. Oke, dimulai dari sekarang kamu jual dulu, kamu tabur dulu, nanti kamu tuai. Itulah hidup ini guys. Kamu kasih dulu reaksimu yang bagus supaya nanti ketika kamu beraksi orang pun bereaksi yang bagus ya. Apapun itu ya guys, apapun itu. Tapi melihat kartu The Tower datang di sini, aku lihat ini sudah pernah terjadi di beberapa waktu sebelumnya. Kamu menolak dan kemudian kesempatan datang lagi di November ini. Kamu berencana menolak lagi untuk memahami. Ketika terjadi penolakan, The Tower datang, tapi kamu nggak ngeh ke situ katanya Taurus. Bisa jadi karena kerasnya dirimu begitu, kamu nggak ngeh bahwa itu adalah hukuman untukmu akibat penolakan yang kamu lakukan dalam memahami orang yang aku lihat dulunya sudah pernah berurusan dengan kamu begitu ya. Nah, silakan ingat-ingat kembali, ada kaitannya katanya dengan yang terjadi di masa lalu, dan ini kayak hukuman untuk kamu. Kamu diminta untuk memahami, kamu tidak memahami, dan kemudian bisa jadi sudah datang waktunya kamu itu minta dipahami, tidak ada orang yang memahamimu. Nah, sekali lagi kamu mau diajari kembali, karena peristiwa yang sama kan terulang kembali berkali-kali sebelum kita lulus dari pelajarannya kan begitu ya Taurus. Berarti untuk memahami ini kamu masih belum lulus, makanya kamu disuruh untuk memahami lagi di bulan November. Mudah-mudahan kamu lulus ya guys. Walaupun aku lihat kebanyakan Taurus akan the Queen of Swords, artinya I don't care. Oke, kamu sudah pernah I don't care di beberapa waktu yang lalu Taurus, dan ada hukuman yang kamu terima even kamu tidak menyadarinya. Siap-siap hukuman itu akan datang lagi katanya kalau kamu masih tetap bilang I don't care. Oke, kalau nggak mau kena hukum lagi, silakan coba untuk memahami, mendengar, memberi kesempatan ya terhadap situasi yang mau terulang kembali atau orang yang mau datang lagi ke dalam hidupmu dari masa lalu, meminta pemahamanmu, meminta agar kamu bisa memahami dia. Yes? Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian Taurus kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan 3 kartu dari bawah untuk bulan November 2023 ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Taurian. Thank you very much. Dadah guys.